Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran fikih kelas 7. Pada video kali ini kita akan belajar materi sholat fardu 5 waktu. Apakah ada yang tahu sholat itu apa? Iya, tepat sekali. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat. Mulai dari pengertian, syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah pengertian sholat fardu 5 waktu. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam sehari, sholat dilaksanakan 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bisa disebut sholat 5 waktu atau sholat maktubah. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain, yaitu setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dasar hukum sholat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum melaksanakan sholat, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib yaitu ketentuan yang berakibat diwajibkannya melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, ketiga baligh, keempat telah sampai dakwah Islam kepadanya, kelima terjaga atau tidak tidur. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah yaitu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, telah tiba waktu sholat. Tidak boleh mendahului ya. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun merupakan bagian pokok di dalam sholat yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tumak-ninah. Keenam, i'tidal dengan tumak-ninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak-ninah. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. Kesembilan, duduk akhir atau duduk pada saat tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca
sholawat atas Nabi Muhammad. Ke-12, membaca salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad? Yang pertama, tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, serta membaca kunut pada waktu sholat subuh. Yang kedua, sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila terlupakan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Apa saja sunnah hayat? Yang pertama, mengangkat tangan ketiga takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca lafaz amin sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat selain surat Al-Fatihah, mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Membaca takbir intiqal, yaitu setiap ganti gerakan kecuali bangun dari ruku. Duduk iftirash, duduk tawaruk, duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri, mengucapkan salam kedua, menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Kedua, bergerak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Ketiga, berhadas. 4. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum meskipun sedikit, tertawa, dan yang terakhir murtad. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.